Bismillahirrahmanirrahim. Bunga mawar di bebatuan, bunga mekar di bebatuan dekat telaga. Indah dipandang, berwarna-warni. Apa kabar Bapak Ibu semua? Selamat datang di Jum'ah Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kita kesempatan untuk bermajelis ilmu di Al-Hasani. Bahagia rasanya kita bisa berkumpul bersama dan bersilaturahim dengan orang-orang pilihan Allah yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara dengan berbagai disiplin ilmu. Semoga kita bisa menjalin ukhuwah Islamiah dengan Al-Quran ini. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Marilah kita dengarkan dan kita simak bersama uraian dan penjelasan Al-Quran surah 40 ayat surat 40 yaitu surah Al-Ghafir ayat 36 dan 37 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan acara inti kajian pada subuh pagi ini yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Haji Hasrijal Al-Hasani yang pagi ini beliau akan didampingi oleh Ibu Hesniati dari kelas GGM. Baiklah, kami sapa dulu. Ustaz. Assalamualaikum, Ustadz Hasrijal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wi dan Bapak Ibu semuanya. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, semuanya lancar, Bu Wi. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Amin, ya. Semoga Ustadz dan keluarga besar serta kita semuanya senantiasa sehat walafiat dan juga kami berdoa semoga Allah senantiasa memberikan panjang umur kepada Ustadz, semoga bisa mendampingi kita untuk senantiasa menerjemahkan Al-Quran dengan mudah. Baik, kita sapa juga dengan Ibu Hesniati. Assalamualaikum Ibu Hesniati. Waalaikumsalam. Sudah siap ya Ibu? Insya Allah. Ya. Kami dari grup MC mendukung Ibu dengan memakai himar yang senada dan dengan harapan semoga Ibu bisa mengurai ayat Al-Quran ini dengan baik dan berlangsung sukses dan muntas ya Bu. Terima kasih ya Bu Dewi dan semuanya. Sama-sama. Baik, baiklah kami persilahkan yang terhormat Ustadz Haji Hasrijal Al-Hasani untuk memulainya. Syukran Bu Wi. Sama-sama Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta dunianya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat agama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangan. Begini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan dan kita berharap aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal kita menghadap Allah nantinya. Dan bagi ini yang saya istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Yang mana nikmat ini tidak semua orang berikan, hanya kepada orang-orang pilihan dan orang-orang tertentu. Selawat, beri salam, kita sampaikan
uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman dan termasuk kita di dalam. Kita berharap kalau nanti dia bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya, tentunya semua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Ghafir ayat ke-36 dan 37 bersama Bu Esniati. Assalamualaikum Bu Esniati. Waalaikumsalam Buya. Alhamdulillah. Di mana posisi Bu Esniati ini? Di Batu Raja Buya, Sumatera Selatan. Oh, Sumsel, Batu Raja. Berapa kilo dari Palembang tuh? Berapa ya? 100 kilo lebih lah, pokoknya 4 jam. Oke. Bu Esniati dulu yang bawa ke Alsani siapa Bu? Kakak saya, Ibu Gesti. Oh, nah yang langsung sekarang mendampingin itu ya. Iya, Ustaz. Mendampingi pengajian PPT-nya. Alhamdulillah. Bersama Pak Muslim Gunanta juga nanti ya. Ya. Alhamdulillah. Bu Esniati masih aktif sekarang? Sebenarnya masih aktif Buya, tapi karena saya lagi terapi, semester ini saya cuti dulu. Oh, Jadi ini kesibukannya di masjid Buya, ngajar anak-anak TPA. oh, alhamdulillah. Perbuatan Masih mulia ya. Oke, Bu Esniati sekarang bergabung dengan kelas GMM sama Bu Ermawati ya, Pak Budi ketuanya ya. Baik, kalau gitu udah siap Pak Bu Esniati, silakan dimulai presentasinya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi firli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin. Syukur alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi yang berbahagia ini kita semua masih diberi nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat kesempatan untuk selalu mencintai Al-Qur'an melalui kajian ba'da subuh gramatikal Al-Qur'an Al-Hasani. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan Buya Rizal Al-Hasani dan keluarga selaku pendiri Triple A dan penemu metode gramatikal Al-Hasani serta seluruh pengurus Triple A. Maaf, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati seluruh pendamping gramatikal dan tahsin Al-Hasani. Yang saya cintai dan sayangi Ibu Dr. Haja Nel Ermawati selaku pembimbing kelas GMM dan seluruh anggota kelas GMM Al-Hasani. Yang saya hormati Bapak Hadaril Basudin selaku pendamping diskusi kajian Ba'da Subuh Al-Hasani. Yang juga saya hormati Bapak Sa'ad Murdi selaku pendamping Tadabbur Al-Quran kajian Ba'da Subuh Al-Hasani. Saya hormati juga Bapak Helmi Edianto dan Pak Samsuryadi sebagai pembuat piagam kajian Ba'da Subuh Al-Hasani. Dan tim MC sekalian ya yang bertugas pagi ini. Ibu Dwi Lestari selaku MC, Ibu Zulfanemi selaku tilawah, serta seluruh yang berkesempatan hadir pagi ini. Saya ucapkan terima kasih, salam hormat semuanya. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kesempatan bagi saya mempresentasikan gramatikal Al-Quran surat Ghafir ayat 36 dan 37 secara gramatikal Al-Quran Al-Hasani. Baiklah, Bapak Ibu semua, saya akan membacakan terlebih dahulu ayat 36 dan 37 surat Ghafir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fir'aunu ya Haman ibni li sarhal la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu kaziba wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi wa sudda 'anis sabil wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, penggalan Quran surat Ghafir ayat 36 dan 37. Ayat 36 terdiri 13 penggalan. Ayat 37 ada 3 bagian dan 29 penggalan. Bagian 1, penggalan 1 sampai 12. Bagian 2, penggalan 13 sampai 23. Bagian 3, penggalan 24 sampai 29. Penggalan surat Quran surah Ghafir ayat 36 terdiri dari 13 penggalan. Penggalan 1 wa, penggalan 2 kola, penggalan 3 fir'aunu, penggalan 4 ya, penggalan 5 hamanu, penggalan 6 ibni, penggalan 7 li, penggalan ke-8 ya sukun, penggalan ke-9 sorhan, penggalan ke-10 la'ali, penggalan ke-11 ya sukun, penggalan ke-12 al-ablughu, penggalan ke-13 al-asbaba. Selanjutnya, penggalan Quran surat Ghafir ayat 37, bagian ke-1 ada 12 penggalan. Penggalan 1, asbabas samawati. Penggalan kedua, fa. Penggalan ketiga, at-tali'ah. Penggalan keempat, ila. Penggalan kelima, ilahi Musa. Penggalan keenam, wa. Penggalan ketujuh, inni. Penggalan ke-8 ya sukun. Penggalan ke-9 la. Penggalan ke-10 azunnu. Penggalan ke-11 hu. Penggalan ke-12 kaziba. Kaziban. Selanjutnya bagian 2. Bagian 2 terdiri dari penggalan 13 sampai 23. Penggalan ke-13 wa. Penggalan ke-14 ka. Penggalan ke-15 zalika. Penggalan 16 zuyyina. Penggalan ke-17 li. Penggalan ke-18 fir'auna. Penggalan 19 su'u amalihi. Penggalan 20 wa. Penggalan 21 sudda. Penggalan 22 ani. Penggalan 23 as-sabili. Selanjutnya bagian 3, penggalan 24 sampai 29. Penggalan 24 wa, penggalan 25 ma, penggalan 26 kaidu fir'auna, penggalan 27 illa, penggalan 28 fi, penggalan 29 tababi. Uraian gramatikal Quran surat Ghafir ayat 36. Penggalan 1 wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua kola, bentuknya KKL, ciri KKL-nya berakhiran fathah. Pelakunya wa, akar katanya koala menjadi kola. Di sini berlaku kaidah 1 sia poin 2, di mana terdapat waw dan ia di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala, artinya dia telah berkata. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 360.
Selanjutnya, penggalan ketiga, Fir'aun. Fir'aunu. Bentuknya kata benda nama. Berakhiran doma karena sebagai subjek. Artinya Fir'aun. Selanjutnya, penggalan keempat, ya. Bentuknya huruf bermakna, artinya wahai. Yang kelima, Hamanu. Bentuknya kata benda nama. Berakhiran doma, karena yang dipanggil hanya terdiri dari satu kata benda. Jika setelahnya ia kata benda majemuk, maka kata benda pertamanya berakhiran fathah. Artinya Haman. Selanjutnya, penggalan keenam. Penggalan keenam, ibni. Bentuknya kata kerja perintah. Ciri kata kerja perintah ini biasanya dilihat dari akhirnya. Tapi di sini tidak terlihat jelas. Semula pilihannya KBKK, tapi tidak ada huruf jar yang mengkasrohkan kata tersebut, sehingga sesuai konteksnya pilihan jatuh pada KKP dengan pertimbangan ada alif di awal yang tidak berharokat. KKSAD-nya, KKP berasal dari KKSAD. KKSAD-nya tabni. Untuk menjadikannya KKP, dihilangkan dulu ciri KKSAD-nya. Ciri KKSAD-nya kan ta di depan. Kita hilangkan tahnya, karena akar kata pertamanya sukun, maka kita beri harokat, kita beri alif penolong. Untuk menentukan harokat alif penolongnya, kita bisa menggunakan kaidah 1.8, kaidah SIA 1.8, di mana dalam KKP pemberian harokat alif disesuaikan dengan huruf SIA di belakangnya. Jika huruf SIA-nya iya dan alif, maka harokat alifnya menjadi kasroh. Jika huruf SIA-nya waw, maka harokat alifnya menjadi doma. Di sini, iya di belakangnya, huruf di belakangnya iya, maka harokat alif penolongnya kasroh. Jadi menjadi ibni, dan iya yang tidak berharokat dihilangkan. Sehingga dibaca ibni. Pelakunya anta, akar katanya bana, polanya fa'ala. Artinya, engkau dirikanlah. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 73. Selanjutnya, penggalan ketujuh. Li, bentuknya huruf jar, artinya untuk. Penggalan ke-8, ya sukun, bentuknya kata ganti, artinya aku. Selanjutnya, penggalan ke-9, sorhan. Bentuknya KBKK objek tunggal. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Ciri objeknya berakhiran fathah. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya soruha. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Artinya istana atau bangunan yang tinggi. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 215. Penggalan ke-10, la'ali. Bentuknya bermakna. Aslinya la'alla. Dibaca la'ali karena ada ya sukun setelahnya. Artinya mudah-mudahan atau agar. Penggalan ke-11, ya sukun. Bentuknya kata ganti, artinya aku. Selanjutnya penggalan ke-12, ablugu. Bentuknya KKSAD. Ciri KKSAD-nya berawalan A dan berakhiran doma. Sekaligus menandakan pelakunya ana. Akar katanya balago. Polanya fa'ala. Artinya aku sedang akan sampai. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 71. Selanjutnya, penggalan ke-13. Atau penggalan terakhir, ayat 3. Al-asbabah. Bentuknya, kata benda, kata kerja, objek jamak. Ciri kata bendanya berawalan alif. Ciri objeknya berakhiran fathah. Ciri jamaknya sesuai kamus. Atau tanpa melihat kamus kita bisa mengetahui bahwa ciri jamaknya ada alif di depan dan alif di antara kata kedua dan ketiga. Akar katanya sabbah.
pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya sababun, pola kata benda tunggalnya fa'alun, pola kata benda jamaknya af'alun, artinya tangga-tangga untuk naik. Akar katanya ada di Kamus Munawir 601, kata yang dicari ada di halaman 602. Arti ayat 36, dan Fir'aun berkata, wahai Haman, engkau dirikanlah untukku sebuah istana atau bangunan yang tinggi, agar aku sampai ke tangga-tangga untuk naik. Selanjutnya, uraian gramatikal Quran Surat Kafir ayat 37, bagian pertama, penggalan 1 sampai 12. Penggalan 1. Asbabas samawati. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berakhiran kasroh. Kata benda pertamanya asbabah. Bentuknya kata benda kata objek jamak. Aslinya asbaban. Karena bermajmuk, tanwinnya hilang menjadi asbabah. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin, ciri objeknya berakhiran fathah. Ciri jamaknya sesuai kamus. Akar katanya sabbah. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya sababun. Pola kata benda tunggalnya fa'alun. Pola kata benda jamaknya af'alun. Artinya tangga-tangga untuk naik. Ada di Kamus Munawir halaman 61 dan 602. Kata benda kedua, as-samawati. Bentuknya KBKK jamak. Ciri kata bendanya berawalan alif lam. Ciri jamaknya sesuai kamus. Akar katanya samawa menjadi sama. Ini analog 1.2 di mana huruf waw berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya samaun. Pola kata benda tunggalnya fa'alun. Pola kata benda jamaknya fa'alatin. Artinya langit. Ada di Kamus Muhammad Yunus halaman 180. Arti dari as-sababas samawati, tangga untuk naik menuju ke langit. Selanjutnya, penggalan kedua, fa, bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ketiga, at-toli'ah, bentuknya KKSAD. Aslinya at-tali'u. Sesuai dengan buku materi Al-Hasani halaman 39, pola yang memiliki huruf tambahan huruf ta, karena berdampingan mahrajnya dengan huruf pertama akar kata, pada kata ini, kata pertamanya adalah to. Maka ta pola berubah menjadi to, menjadi atutoli'u. Kemudian, to sukun akar kata melebur ke to pola, yang berasal dari ta. Yang berasal dari ta pola. Sehingga menjadi at-toli'u. Ciri KKSAD-nya berawalan A dan berakhiran ma. Menjadi fathah. Ciri menjadi fathah karena ada fa sebab sebelum KKSAD atau sebelum kata kerja. Fa sebab terjadi karena ada kata kerja perintah pada ayat sebelumnya, yaitu ibni. Pelakunya ana, akar katanya tola'a. Polanya ifta'ala. Artinya aku sedang akan mengetahui. Ada di Kamus Muhammad Yunus halaman 238. Selanjutnya, penggalan keempat. Ila, bentuknya huruf jar, artinya kepada. Penggalan kelima, ilahi Musa. Bentuknya KBM. Ciri KBM-nya, kata benda pertama, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua, kata benda nama. Ini kata benda nama yang tidak bisa kasroh.
Kata benda pertama ilahi, bentuknya KBKK. Ciri kata bendanya didahului huruf jar. Akar katanya ilaha, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'alun, artinya Tuhan. Ada di Kamus Munawir halaman 36. Benda kedua Musa, bentuknya kata benda nama Musa. Ilahi Musa, Tuhan Musa. Ya, penggalan ke-6 wa, bentuknya huruf bermakna, artinya hal. Penggalan ke-7 ini, bentuknya huruf bermakna. Aslinya inna, menjadi ini karena diikuti ya sukun, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-8 ya sukun, bentuknya kata ganti, artinya aku. Penggalan ke-9 la, bentuknya huruf bermakna, artinya sungguh. Penggalan ke-10 azunnu, bentuknya KKSAD. Ciri KKSAD-nya berawalan A dan berakhiran doma. Pelakunya ana, akar katanya zonna, polanya fa'ala. Artinya, aku sedang akan menyangka. Ada di Kamus Mahmud Yunus, halaman 249. Selanjutnya, penggalan ke-11, ku, bentuknya kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-12, kaziban, bentuknya kata benda pelaku aktif objek tunggal. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin, ciri pelaku aktif akar kata pertama panjang, akar kata kedua kasroh. Ciri objeknya berakhiran fathah, ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya kazaba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun, artinya seorang pendusta. Ada di Kamus Yunus halaman 370. Arti ayat 37 bagian pertama yaitu tangga-tangga untuk naik atau pintu-pintu menuju langit agar aku bisa mengetahui atau melihat Tuhan Musa. Padahal aku sungguh senantiasa menyangkanya seorang pendusta. Selanjutnya bagian 2 penggalan 13 sampai 23. Penggalan 13 wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-14 ka, bentuknya huruf jar, artinya seperti. Penggalan ke-15 zalika, bentuknya kata tunjuk jauh, artinya itu. Selanjutnya penggalan ke-16 zuyina, bentuknya kata kerja lampau fasid. Ciri KKL-nya berakhiran fathah. Ciri fasidnya huruf pertama berharokat doma, huruf kedua berharokat kasrah. Pelakunya wa, akar katanya zayana menjadi zana. Berlaku kaidah 1.2 di mana terdapat waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala, artinya dia telah dihiasi atau dijadikan indah. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 160. Penggalan ke-17 li, bentuknya huruf jar, artinya bagi. Penggalan ke-18 fir'auna, bentuknya kata benda nama. Di sini posisinya kasroh, tapi tidak bisa kasroh karena nama non-Arab. Dalam posisi kasroh, harokahnya akan menjadi fathah. Artinya Fir'aun. Selanjutnya penggalan ke-19. Su'u amalihi, bentuknya kata benda majemuk. Ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif, lam, dan tanwin. Kata benda kedua berharokat kasroh. Kata benda ketiga kata ganti. Kata benda pertama su'u, bentuknya KBKK subjek pengganti tunggal. Aslinya su'un, karena bermajemuk tanwinnya hilang. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Ciri subjek penggantinya
berakhiran doma, ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya sawa'a, menjadi sa'a. Di sini pun berlaku kaidah 1 sia poin 2, di mana di tengah akar kata terdapat waw dan ya berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'lun, artinya buruk. Ada di Kamus Munawir halaman 674. Selanjutnya, kata benda kedua, amali. Bentuknya KBKK. Aslinya amalin, tapi karena bermajemuk dengan kata ganti, maka tanwinnya hilang. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin, karena bermajemuk ya, ianya hilang. Akar katanya amala, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Artinya perbuat. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 281. Kata ketiga hi, bentuknya kata ganti, artinya nya. Jadi arti su'u amalihi, perbuatan buruknya. Penggalan ke-20 wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 21 sudah, bentuknya KKL pasif. Aslinya sudidah. Karena huruf kedua dan ketiga kembar, maka huruf kedua melebur huruf ketiga menjadi tasdid sehingga menjadi sudah. Ciri KKL-nya berakhiran fathah. Ciri pasifnya huruf pertama doma dan huruf kedua kasroh. Pelakunya huwa, akar katanya sodda, polanya fa'ala. Artinya dia telah dicegah. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 213. Penggalan ke-22, ani, bentuknya huruf jar. Aslinya an, karena setelahnya ada alif lam, dua sukun berurutan tidak dapat dibaca ya, karena tidak ada harokat, maka an diberi harokatnya kasroh menjadi ani, artinya dari. Selanjutnya, penggalan 23, as-sabil, bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata bendanya ada alif lam, ciri superlatifnya ada ya sukun di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar katanya sabala, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun, artinya jalan. Ada di Kamus Munawir halaman 607. Arti ayat ke-37 bagian kedua. Dan seperti itulah perbuatan buruknya telah dijadikan indah bagi Fir'aun. Dan dia telah dicegah dari jalan yang benar. Selanjutnya, penggalan ke-24 wa, bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-25 ma, bentuknya huruf bermakna artinya tidak. Selanjutnya, penggalan ke-26 kaidu fir'auna, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua, kata benda nama. Kata benda pertama kaidu, bentuknya KBKK subjek tunggal. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin, aslinya kaidun, karena bermajemuk tanwinnya hilang. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Ciri subjeknya berakhiran doma. Akar katanya kayada menjadi kada. Berlaku kaidah 1.2 di mana waw dan ia di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun, artinya tipu daya. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 387. Kata benda kedua fir'aun, bentuknya benda nama Fir'aun. Jadi kaidu Fir'aun artinya tipu daya Fir'aun. Penggalan ke-27 illa, bentuknya huruf bermakna, artinya kecuali. Penggalan ke-28 fi, bentuknya huruf jar, artinya dalam. Selanjutnya, penggalan ke-29, penggalan terakhir. Tababin, bentuknya
kata benda, kata kerja. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Apa katanya? Tabba. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'alun. Artinya kerugian. Ada di Yunus halaman 76. Arti ayat ke-37 bagian ketiga. Dan tidaklah tipu daya Fir'aun itu kecuali dalam kerugian. Arti surat ayat 36 dan 37. Ayatnya, wa qala fir'aunu ya hamanu bnili sarhal la'alli ablughul asbab samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu kadziba wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi sa'udda 'anis sabil wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Artinya, dan Fir'aun berkata, wahai Haman, engkau dirikanlah untukku sebuah istana dan bangunan yang agar aku sampai ke tangga-tangga untuk naik, yaitu tangga-tangga untuk naik atau pintu-pintu menuju langit, agar aku bisa mengetahui atau melihat Tuhan Musa. Padahal aku sungguh senantiasa menyangkanya seorang pendusta. Dan seperti itulah perbuatan buruknya telah dijadikan indah bagi Fir'aun. Dan dia telah dicegah dari jalan yang benar. Dan tidaklah tipu daya Fir'aun itu kecuali dalam kerugian. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup lagi Isti. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Isniati, gimana rasanya Bu Isniati setelah mengenai ayat? Lega. Saya ngomong dari ujian tesis Pak Ustadz. Tegang banget. Enggak. Kayak ujian Karena kompre. yang dihadapi kan Al-Quran Pak Ustadz, takut salah. Al-Quran ini kan bisa dua. Kalau salah, dua falah. Kecuali kalau salah itu disengaja. Oke, boleh ya. Tapi kalau salahnya karena kita keterbatasan ilmu kan kita tahu semuanya ya. Wajar nanti ya. Tinggal kita luruskan bahwa kita ingin menggapai naungan ya. Bos nanti mumtaz ya bos nanti ya. Nah, dan bisa istiqomah bersama Al-Quran walaupun berapa tahun lagi nih pensiun ini? Masih lama sih Ustaz. Nah, kemudian tetap istiqomah ya. Kerja tetap, mengasuh yang tadi tahfiz atau tahsin Quran di rumah. Ngajak TPA, ngajak tahsin. Tahsin ya. Kemudian tetap istiqomah. Kita mulai terus saya agak misal ya terakhir udah pensiun baru berkaya Quran, tapi kalau kita masih aktif lebih bagus itu ya. Kalau bisa sedini mungkin kita baca Quran. Dan anak yang Bu Isniati ajar nanti sepanjang dia baca Quran, pahalanya tetap mengalir ke kita ya. Makasih Bu Isniati ya. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih. Amin. Baik Bapak Ibu, semuanya itu tadi surat Ghafir ayat ke-36 dan 37 yang sudah dibawakan dengan atas oleh Bu Isniati. Dengan cukup panjang kita cukupkan uraian di situ. Sekali lagi Bapak Ibu, karena kita sama-sama belajar, mungkin ada salah ucap, salah kata, ataupun salah urai, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada benar, itu tentang semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Bu Dewi Lestari, kita kembalikan untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan Bu Dewi. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Demikianlah uraian gramatikal terjemah Al-Quran metode Al-Hasani, surat Ghafir ayat 36 sampai 37. Semoga kita dapat menyerap dan mengamalkan ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah.